Selamat sore, Shalom, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kemurahan untuk bersama-sama kembali beribadah. Mari kita menyanyikan satu pujian sebelum kita memulai ibadah ini. Jadi sepertimu. Engkau dalamku dan ku dalammu.
mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, sepertimu. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sekalipun di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa lawatan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami, dan kami mau supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, buat pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, yang melayani Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu yang sama, untuk kami boleh melayani Tuhan, juga melayani teman-teman kami yang ada di rumah. Jika buat teman-teman kami yang ada di rumah, Tuhan juga urapi. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Usir segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami. Kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah waktu yang kami pakai ini sungguh boleh kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, juga berkati hamba-Mu yang punya kebenaran firman. Tuhan berkati, supaya melalui hamba-Mu, kami semua juga terberkati, dan biarlah kami juga tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Mari kita tetap bersuka cita, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian, Jadilah Teladan. Janganlah ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Janganlah ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Janganlah ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah
kesucian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Amin. Ada amin teman-teman? Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini, mulai dari refnya, tapi lebih lembut untuk menyambut firman Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang dirindukan oleh remaja kaum muda saat ini. Lewat lagu yang sudah dinyanyikan ini Tuhan, mereka berikrar, mereka menyatakan diri bahwa kesesuaian dengan firman Tuhanlah yang akan mereka lakukan, supaya hidup mereka bisa menjadi teladan di tengah-tengah kecemaran dunia. Namun kami mohon semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, kami memang punya upaya, kami harus berusaha seperti firman-Mu minggu lalu, untuk kami kejar kekudusan itu. Namun kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh petunjuk-Mu Tuhan, yaitu di dalam firman-Mu Tuhan, bukan di tempat yang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau memberikan kami urapan, Engkau memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat, supaya kami mengerti. Begitu juga dengan hamba-Mu, Tuhan tolong juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom remaja kaum muda yang dikasihi Tuhan, khususnya Duta Teruna Kristus. Saya ucapkan selamat sore dan shalom sekali lagi. Ya, kalau hari ini Anda melihat pada
media sosial ataupun di berita-berita, ya khususnya Surabaya pada tanggal 4 yang lalu ya, tepatnya hari Minggu, maka keadaan pandemi semakin menurun dan Surabaya ada pada level 2. Ya, kita berharap semoga ibadah onsite itu bisa kita nikmati kembali. Ya, karena betul-betul itu menguatkan kita bersama. Terpuji nama Tuhan. Remaja kaum muda yang dikasih Tuhan, tema pada sore hari ini, ya Duta Teruna Kristus menetapkan yaitu Passion for Purity. Kalau saya kasih terjemahan bebasnya itu ya kayak kesukaan untuk kemurnian ya. Bukan hanya suka tetapi ada satu semangat, ada satu gairah untuk kembali kepada satu kemurnian. Nah, sebenarnya sudah langsung terjawab bahkan di awal-awal pembukaan kita menyanyi, worship leader juga sudah menyitir yaitu tapi tidak ada ruginya kalau kita baca dan ayat ini juga sudah ditetapkan oleh ya tim dari Duta Teruna Kristus. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Silakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa gitu ya katakan ya. Kalau kembali kepada tema itu gairah untuk semangat, kesukaan untuk kembali kemurnian itu apa toh yang dicari? Ya, terus? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan firman. Ya, jadi kalau sudah ditanya kesukaan untuk kemurnian itu apa? Apa? Siapa atau apa? Jelas. Ya. Firman. Firman. Ya. Firman Tuhan. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Saya melihat di sini mungkin remaja kaum muda akan berpikir firman lagi, begitu ya. Tidak ada yang lain kaum, gitu ya. Kok firman terus saja, ya. Akan jadi satu pertanyaan, kenapa kok firman? Ya. Apa keuntungannya kalau kita mengacu kepada firman Tuhan? Yang menjadi tolak ukur adalah firman Tuhan. Ya. Kita baca di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Jadi kita tanya, kenapa passion for purity-nya itu firman? Kenapa saya harus menyukai firman? Kenapa semangat saya kembali kepada kemurnian itu kembali kepada firman Tuhan? Mengapa? Ya. Ayat 1 sampai dengan 3, mohon dibaca. Bahagianya orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya, poin yang pertama kita lihat, tujuannya apa? Mengapa kok firman? Karena disitulah terletak kebahagiaan. Jelas di ayat 1 katakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ada kebahagiaan. Kalau saya dan remaja kaum muda mau selama hidup di dunia ini bahagia, passion for purity-nya adalah kembali kepada firman Tuhan. Di situ kebahagiaan. Ya, saya tidak bisa lepas dari firman Tuhan, saya tidak mempunyai tafsiran sendiri, saya juga tidak mau mengada-ada. Tetapi jelas firman Tuhan menyatakan kebahagiaan itu ada di dalam orang yang hidupnya tidak bercela. Bagaimana bisa tidak bercela? Ya karena hidupnya menurut Taurat Tuhan. Tadi kita menyanyikan di lagu yang terakhir jelas sekali.
Ya, saya harap itu menjadi kerinduan saya dan kerinduan remaja kaum muda. Kalau sudah kebahagiaan apalagi Om? Ya, kita baca di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Iya, tidak akan mendapat malu. Ya, tidak akan mendapat malu. Bahasa Indonesia sehari-hari jelas lebih mantap ya. Tak akan dipermalukan. Ya. Firman Tuhan itu tidak akan mempermalukan. Mungkin saudara berpikir begini, Yusuf dipermalukan, di penjara, tapi Anda hanya jangan memandang pada satu titik kehidupan Yusuf di sana. Coba secara holistik, secara menyeluruh Anda pandang kehidupannya. Ya, memang dia banyak mengalami sengsara, tapi dia terus berbuat sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari dari ayahnya. Tentu itu Taurat. Ya, tentu itu perintah-perintah. Ya, tentunya saat itu kitab Kejadian belum ditulis. Ya, kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Tetapi yang saya maksud di situ tentu nasihat-nasihat dari ayahnya dia dengarkan. Karena jelas dikatakan satu-satunya pribadi yang penuh dengan Roh Tuhan di masa Perjanjian Lama itu Yusuf. Ya, Yusuf. Ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara katakan Daud dipermalukan. Ya, saat dia melanggar firman Tuhan. Ya, bagaimana anaknya harus mati akhirnya. Ya. Kemudian saudara bisa lihat bagaimana Daud sendiri dalam silsilah, dalam kitab Matius pun Tuhan pakai nama di sana. Ya. Bahkan di kitab Wahyu, nama Daud ada di sana. Jadi kita tidak bisa memandang cuma satu titik. Daud memang pernah berbuat salah, berdosa, tapi dia bertobat. Bagaimana dia diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Ya, kita lihat banyak sekali tokoh di dalam Alkitab. Ya, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Ketika firman Tuhan itu menjadi passion for purity kita, maka selalu selain kebahagiaan, tidak akan dipermalukan, dan kita selalu ada ucapan syukur. Ya, kita tidak akan pernah bermegah atas kemampuan dan kebiasaan kita, kecuali karena kita berpegang kepada firman Tuhan, dan kita bersyukur atas semuanya itu. Ya, baik, saya akan coba amati rekan-rekan kaum muda dan remaja, ya kita belajar ya. Coba terima kasih, kali ini coba saya yang baca dengan cepat ya. Mohon CCTV bisa mengikuti. Fokus aja di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau saudara baca, saya membaca dan mengamati berulang 176 ayat dalam pasal 119 ini, hampir seluruh ayat berfokus untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, hanya sekitar dalam catatan saya, mungkin saya nanti saudara boleh, remaja kaum muda saya sangat senang bila mengulang membaca 176 ayat dalam pasal 119 ini, wah, ya kalau dalam catatan saya hanya sekitar 4 ayat yang tidak menyebutkan tentang firman Tuhan. Ya, tetapi kalau Anda bayangkan, Bapak Gembala kita sering mengatakan bahwa dulu ini tidak ada pasal dan ayat. Jadi kalau Anda baca semua setiap paragraf, setiap kalimat, itu akan kembali kepada menyatakan firman Tuhan. Saya buktikan ya, dari ayat 1 sampai dengan 9 dengan cepat saya akan baca. Ayat yang pertama, sambil slide
teksnya ditunjukkan ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan bukankah itu firman Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Bukankah peringatan itu ada di dalam firman Tuhan? Yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bukankah jalan-jalan yang ditunjukkannya itu juga ada di dalam firman-Nya? Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Titah-titahmu bukankah itu firman Tuhan dan ada di dalam Alkitab, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu. Bukankah ketetapan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan? Ayat yang keenam, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Bukankah perintah Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan? Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Bukankah hukum Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan? Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bukankah ketetapan-ketetapan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara kalau baca dari ayat 1 sampai 176, terus ketetapan, janji, perintah, ketetapan, hukum, ya titah, jalan-jalan yang ditunjukkannya, firman. Terus betapa passion for purity-nya jelas. Firman Tuhan. Mungkin remaja kaum muda ada yang berkata gini, saya nyaman, saya berkelimpahan dengan harta, malah hidup saya lebih baik. Di era pandemi ini saya menyendiri, pergi bersama keluarga ke satu tempat yang tidak. Tapi permasalahannya, banyak sekali saya mendengar orang-orang yang justru menyendiri di sana, mereka boring. Tuhan ciptakan manusia itu untuk bersosialisasi. Ya, anak saya, yang kedua sudah bosan di rumah gitu ya. Kapan ketemu teman? Tidak bisa ada sosialisasi. Ya, mungkin sudah katakan saya nyaman gitu ya. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan berada pada harta. Jelas. Mazmur sendiri mengatakan, coba saya ayat yang ke-14 di dalam 119 ini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, saya katakan ganti, atas petunjuk firman-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Jadi kegembiraan itu sendiri diakui, ya Mazmur ini ditulis, diyakini, yang menulis adalah Raja Daud. Ya, terambil, dilihat di Mazmur 110, ya saya tidak usah bacakan. Tapi banyak sekali pengamat mengatakan ini Raja Daud. Ya. Saudara katakan, siapa kalau kita mau ukur, siapa yang bisa melebihi kekayaan Daud? Ya. Daud sendiri menyatakan seperti ini. Oh, saya lebih Saya sudah ukur di Alkitab. Saya lebih dari Daud. Hampir-hampir sama dengan Salomo. Kita lihat Salomo. Ya. Salomo di dalam Pengkhotbah 12, ya ayat yang ke-13, coba kita baca. Mohon bisa dibantu baca. Kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Takutlah, akhir dari segala kata. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, ini di pasal yang terakhir dia katakan akhir segala kata, akhir kata dari segala yang didengar, maksudnya takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kembali lagi, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Terus, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Itu dikatakan wajib hukumnya. Ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Iya. Remaja kaum muda jelas.
yang ditujukan adalah firman Tuhan. Apa passion kita sekarang untuk kembali kepada kemurnian itu? Buku-buku, filsafat-filsafat ataupun quotes-quotes, ya boleh-boleh saja tidak salah, tapi ada satu ciri begitu ya. Kalau kehidupan itu, jadi saya sudah di awal tadi katakan, kenapa firman Tuhan? Jelas ya, ada kebahagiaan, tidak akan dipermalukan, ya, dan senantiasa hidupnya itu pasti terlihat kehidupan remaja kaum muda yang selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Nah, tapi ini kan baru istilahnya kalau dalam matematis itu hasilnya, pahalanya gitu ya. Tapi kehidupan bagaimana yang punya ciri-ciri seperti begitu? Yang passion for purity-nya itu firman Tuhan. Ya, mau memang kembali kepada kemurnian yaitu firman Tuhan. Ciri-cirinya ya adalah, coba kita baca mulai ayat yang 147 di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-147 sampai dengan 49. Ya, silakan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya. Terus? Aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta. Mana yang dilihat? Handphone dulu. Ya, kalau handphonenya, saya lihat handphone, tapi saya lihat Alkitab. Oh, puji Tuhan, kalau Alkitabnya ada di dalam handphone. Tetapi kalau pagi-pagi buta handphone buka jepret, yang dilihat apa? Instagram, Facebook, TikTok. Ya, coba kita sendiri. Saya enggak mau menuduh siapa-siapa, tapi coba kita sendiri. Pagi-pagi buta, Raja Daud katakan, aku bangun, berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, terus ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Iya. Untuk merenungkan janji-Mu. Tuh, Raja Daud katakan, aku bangun mendahului jaga malam. Saya kurang tahu sif-sifan jaga malam bagaimana di sini. Tetapi Raja Daud katakan jelas, dia bangun mendahului jaga malam, punya tujuan, merenungkan janji. Bukankah janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan? Ayat 149. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Hukum Tuhan bukankah firman Tuhan? Raja Daud katakan, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Ini ciri-cirinya. Ciri orang yang passion for purity-nya adalah firman Tuhan. Ya. Kemurniannya itu dia mau back to the Bible. Otoritas tertinggi hidupnya firman Tuhan. Bukan yang lain. Dalam sisi kehidupan sehari-hari, bangun tidur, melek matanya, yang diingat firman Tuhan. Ya, itu ciri-cirinya. Karena apa? Kalau kita katakan, ya kalau dalam sekarang saya mau katakan jujur aja, saya khotbah begini enak ngomong. Tapi kelakuan sehari-harinya, hanya saya dan Tuhan. Apakah memang kita merenungkan? Ya. Ada satu tagline yang cukup bisa menguatkan, justru di ayat ini, yaitu di dalam ayat yang ke-57. Mazmur 119 ayat yang ke-57. Ya, kiranya remaja kaum muda ya terberkati dengan Mazmur 119 ini. Coba kita baca ayat yang ke-57 apa? Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ya, coba dibaca lebih kayaknya begitu punya passion. Ya, silakan sekali lagi punya passion yang kuat untuk kembali kepada kemurnian itu. Silakan. Bagianku ialah Tuhan, ya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ketika dinyatakan bagianku itu Tuhan, ya, aku janji berpegang pada firman Tuhan. Wah, luar biasa. 176 ayat ini
didominasi untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Bagiannya kita itu Tuhan, ya, adalah apa? Janji kita pegang firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang menjadi passion for purity, firman Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, janji Tuhan, Taurat Tuhan, titah Tuhan. Tidak ada yang lain. Pagi-pagi buta, ya, mau keburu kayak apa? Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya, usahakan. Karena disitulah kebahagiaan. Ya. Remaja dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Kalau ini menjadi bagian kita, terus hidup kudus kita, ya kayak apa? Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, saya tidak akan mengulang. Cuman maksud saya lebih mau kepada keseharian kita itu bagaimana mau hidup kudus. Ya itu tadi, di 147 sampai dengan 149 itu. Saudara cari, dalam keseharian yang diutamakan apa? Postingan kita di IG, ya kalau yang diposting itu banyak firman Tuhan, ya coba kita amati. Ya, saya tidak mau mendiskreditkan kaum muda yang mempunyai pekerjaan menjadi YouTuber, tidak. Bukan itu, jangan salah paham ya, jangan salah paham. Yang saya mau katakan, Anda jadi YouTuber ya tidak ada masalah. Kan bisa dalam kehidupan sehari-hari Anda mengutamakan firman Tuhan. Ya, kalau YouTuber itu kan, ya kalau saya amati, ya memang tidak tiap hari toh mengupload apa yang menjadi, tetapi kan sesekali begitu. Tetapi kita mau lihat dalam keseharian kita, apakah saya dalam keseharian saya memang saya mengutamakan firman Tuhan, hubungan saya. Karena bagianku adalah Tuhan. Itu kayak ikrar kita gitu ya. Pokoknya Tuhan dulu. Tuhan dulu. Dengan apa ngomong Tuhan itu dulu? Baca Alkitab. Ya, baca firman Tuhan. Kalau enggak, ya berarti passion for purity-nya seperti minggu lalu, mengejar kekudusannya, jalannya sudah mulai agak, kita tahu, tidak pada track yang benar. Firman Tuhan itu kudus, jelas. Terucap karena minggu lalu dikatakan, kau harus kudus sebab aku kudus. Kalau Tuhan itu kudus, maka yang diucapkannya, yang difirmankannya juga sesuatu yang kudus. Tidak mungkin kehidupan yang kudus mengeluarkan sesuatu yang tidak kudus. Begitu ya. Aneh gitu ya. Tapi saya, remaja kaum muda, pernah enggak kita melontarkan sesuatu yang enggak kudus? Nah, karena firman Tuhan katakan bukan yang masuk itu yang najis, tetapi yang keluar. Tapi kalau kita ini tidak diisi dengan firman Tuhan, ya yang ada ya nafsu kita, yang ada apa yang kita kehendaki gitu. Ya. Baik, saya mau lanjut sedikit. Ada pemikiran begini. Ya. Ada pertanyaan yang menurut saya ini sering ditanyakan kaum muda. Kalau sudah tahu hidup kudusnya dari baca firman Tuhan, ya yang diutamakan. Terus bagaimana kalau supaya dalam pacaran itu saya pacaran saya kudus, gitu. Ya, saya tidak mau menceritakan lain orang atau bagaimana, tetapi saya standarnya saya berusaha kembali pada firman Tuhan. Tidak ada standar yang lain. Dan minggu lalu sudah disitir oleh Bapak Gembala. Kalau kita laki-laki melihat wanita
dan kemudian kita timbul hasrat seksual untuk melakukan seksual dengan wanita yang kita lihat, itu sudah dosa. Standarnya itu dari sana. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi melakukan ini apa, melakukan itu boleh enggak. Standarnya di sana. Kalau selama masa pacaran Anda punya pemikiran mau melakukan hubungan seksual terus kepada pacar Anda, berarti Anda dalam keadaan yang keliru. Standarnya bukan itu. Hubungan seksual itu hubungan yang suci. Hanya dilakukan oleh suami istri. Tidak boleh dengan yang lain. Hanya suami istri. Ya, remaja kaum muda pegang itu. No married, no sex. Tapi ada kadang bermain-main gitu. Pokoknya ndak ini aja, pokoknya ndak sampai melakukan hubungan suami istri. Kita akan ya sama aja. Ya, yang menjurus ke sana ya. Dalam dunia kalau mengatakan seperti itu, saudara, saya tidak mau berkata jorok ya, tetapi ini sudah era digital, sudah tahu. Hubungan suami istri sampai kepada intercourse itu ya, itu dimulai dengan foreplay. Gitu. Nah, remaja kaum muda kadang bermain-main di sana. Wah, kita enggak sampai melakukan hubungan seksual, tapi foreplay-nya kita ambil. Saudara, pokoknya standarnya firman Tuhan. Wes, gitu aja. Kalau saudara menginginkan berhubungan seksual dengan pacar Anda sebelum Anda nikah, itu sudah firman Tuhan katakan apa? Ya sudah, itu aja jawabnya saya. Itu aja standarnya. Ya. Jadi firman Tuhan yang jadi firman. Ada satu tips bagus dari seorang hamba Tuhan yang saya pikir saya bisa sharingkan. Nih, remaja yang laki-laki kalau mau menyatakan cintanya, ya kan biasanya teman dulu ya, terus mau menyatakan cintanya kepada wanitanya, 1 hari sebelum Anda menyatakan, pergi sama mama Anda, pergi sama ibu Anda, malam ngobrol, hormati pacarmu seperti kamu hormati ibumu. Kamu bisa mau punya pikiran yang apa? Yang tidak baik terhadap ibumu sendiri? Kan tidak akan bisa. Itu tips dari seorang hamba Tuhan, saya yakin beliau dipakai Tuhan. Pergi, sebelum kamu menyatakan cintamu, malam harinya pergi sama mamamu, ngobrol. Perlakukan pacarmu selama akan kamu menikah seperti saat kamu pergi dengan mamamu. Terus yang wanita kalau sudah dinyatakan cinta, kalau mau jawab, tanya ya, semalam sudah pergi enggak sama mama ya? Ya, tapi menurut saya, ya itu salah satu aplikasi yang kita bisa lakukan dengan baik. Ya. Saudara terhadap ibu saudara akan hormat. Akan hormat mama ya. Perlakukan. Saya katakan tunangan kita yang memang kita Tuhan katakan, ya saya mau menjalani hubungan yang baik sampai nikah dengan. Perlakukan dengan baik seperti itu. Ya. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya tidak berpanjang lebar, namun ada satu ayat yang sangat-sangat menurut saya dalam perenungan saya, menguatkan Mazmur 119 ini, yaitu di dalam Roma 12 kita baca, mengakhiri renungan firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, silakan. Karena itu, saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, iya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu ibadah.
Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai yang kudus, Tuhan melihat itu sebagai ibadah. Terus? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, itu. Saya titip pesan aja, kalau saudara baca kembali ke 119 Mazmur, ayat yang ke-19 itu jelas. Raja Daud katakan, aku ini orang asing di dunia. Mungkin bisa ditampilkan aja di slide-nya, enggak usah dibaca, ditampilkan aja. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-19. Ya, di situ jelas dikatakan oleh Raja, nah itu, lihat ya, aku ini orang asing. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2, ya memang kita harus berbeda dengan dunia. Cara berpikir kita, cara pacaran kita, ya, cara tutur kata kita. Tapi kita berada dalam dunia ini. Ya. Kalau itu bukan kekuatan dari Tuhan, kita mohon, kita bisa terpapar, saudara. Ya, bukan hanya COVID, tetapi kelakuan-kelakuan, pikiran-pikiran, tindakan-tindakan yang tidak alkitabiah. Ya, karena apa bisa begitu? Ya karena tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Ya, itu poinnya. Ya. Ditandaskan lagi di dalam Yakobus 4, ayat yang keempat, sebagai ayat yang terakhir, mengakhiri renungan ini. Yakobus 4, ayat 4, silakan. Yakobus 4, ayat yang keempat. Ya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Terus? Tidakkah kamu tahu? Ya. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Kalau kita bersahabat dengan dunia, itu musuh Allah. Ya. Kalau pola pikir kita semuanya sama, tingkah laku kita sama dengan dunia, kita menjadikan posisi diri kita sendiri menjadi musuhnya Allah. Mari remaja, kaum muda bersama saya. Saya juga mau berbenah terus. Ya, saya rindu juga passion kita bersama. Passion for purity. Party, ya katanya disingkat gitu ya. Adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Karena dengan seperti itulah, maka kita bisa menjadi teladan. Tidak ada respon yang lebih baik selain kita menyanyikan satu lagu. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita lakukan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan, ku sembahkan
remaja, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Mari, lewat firman sore hari ini, biarlah benar-benar kita mau kembali. Kita mau bertobat. Saya diingatkan. Saya ditegur. Kalau itu yang saudara rasakan, kembali dan nyatakan lewat lagu ini. Kita nyanyi bersama, sementara itu nanti saya serahkan kepada worship leader untuk memimpin di dalam doa. Bersama kita lakukan, Bapa, ku persembahkan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami ungkapkan kepada Engkau Tuhan, selain hanya ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghampiri kami anak-anak-Mu. Anak-anak yang masih remaja, masih muda. Kemanakah kami dapat berlari Tuhan? Oh Tuhan, apabila firman-Mu tidak bersama dengan kami, akan kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Karena hidup kami adalah hidup yang bergantung kepada firman-Mu. Tanpa firman-Mu hadir di dalam hidup kami akan melangkah jauh, tidak teratur, dan akan menjadi setru dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami harus senantiasa bergantung hanya kepada firman hidup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu mau mengutamakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar hidup kami adalah hidup yang terus berkawan dengan Engkau, setia bersama dengan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hadir di dalam hidup kami. Engkau berkati kami semua yang ada, yang menyaksikan siaran live streaming ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pembicara yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, di sini ada permohonan doa dan ucapan syukur untuk perpanjangan usia. Saya bacakan yang pertama, 1 September
Sifra Leoni, 2 September Charles Yeremia Farfar, 4 September Anneke Deborah, 5 September Stefani Trisel, 6 September Stella, 7 September Gabriela Septina, 9 September Yohanes Eugenio, dan Mansinem Timotius 9 September. Ya, kita berdoa untuk rekan-rekan kita ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan firman-Mu. Kami mendoakan rekan-rekan kami yang sudah kami sebutkan namanya, Tuhan, biarlah perpanjangan usianya disertai dengan passion for purity-nya akan firman Tuhan. Mohon Tuhan, Roh Kudus bekerja kepada mereka yang berulang tahun ini dan kami semua, supaya kami selalu ingat mengutamakan Engkau dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca Alkitab, dengan mengerti, mau mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati mereka ini semua Tuhan, dalam perpanjangan usianya, biarlah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, ada yang masih sekolah, yang bekerja juga, Tuhan, biarlah mereka menjadi terang-Mu di mana saja mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, remaja kaum muda yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali, menyertai kita dalam aspek pelayanan kita, dalam aspek studi kita maupun pekerjaan kita. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati remaja kaum muda sekalian.